Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi imanan bikamalihi wa jalalihi wa yaqinan bi'ilmihi wa hikmatihi wa ridan wa tumaninatan bi'adlihi wa rahmatihi. Ahata bikulli syai'in ilman wa ahsa kulla syai'in adadan. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh hamdan wa syukran kama yaliku bijalali wajhi azimi sultani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu ta'ala baina yaday sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan muniran. Fa sallallahu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa tabi'a sunnatahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ayyuhal ikhwah, nastamiru, kita lanjutkan al-aqidatul wasitiyah di bulan Rajab tanggal 2 di tahun 1445 Hijriah. Dan kita tahu Rajab adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, dan bulan yang Allah ciptakan itu ada 12, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram, dan inilah yang kita masukkan setelah 3 bulan sebelumnya berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Maka inilah Rajab yang mengingatkan kepada jiwa kita bahwa sebentar lagi akan Ramadan. Ba'da Rajab yakni Sya'ban, wa Sya'ban ba'dahu Ramadan. Naam, bulan haram haruslah kita agungkan dan jangan kita nodai dengan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yakni bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya beramal ketaatan akan berbuah pahala yang berlipat ganda, namun sebaliknya kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba di bulan-bulan haram itu pun bisa berlipat ganda dosanya. Wa ya'udzubillah. Ada yang pegang itu matan mutun kecilnya? Coba baca antum. Hah? Gak ada apanya? Kecil, nggak bisa ada ininya ya. Harus punya kacamata antum. Taib. Kita masih melanjutkan pembahasan kemarin, masih dalam masalah tafwid di dalam menentukan asma wa sifatullah, nama-nama dan sifat Allah. Bahwasanya manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, metode salaf, tidak menggunakan yang namanya tafwid. Ya. Jadi asma wa sifat Allah min ghairi tahrif wala ta'til wa min ghairi taqyif wala tamsil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala telah menjelaskan dengan lebar ya bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menuduh salaf memilih cara tafwid di dalam keimanan kepada asma dan sifat Allah. Ikhwan wa akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, bahwasanya ini merupakan bagian pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini juga merupakan hal yang wajib buat kita ketahui,
Ya, ini masuk ke dalam bab tentang al-ilmu, di mana al-ilmu yang telah definisikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil Islam bil adillati. Ilmu itu mengenal Allah, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in. Dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Ya, mengenal Allah tidak cukup bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Mengenal Allah tidak sampai pengetahuan kita terhadap Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Karena itu semua adalah af'al dari Allah. Itu adalah perbuatan-perbuatan Allah yang dari kalangan kafir, orang-orang non-muslim pun mengakui. Yahudi mengakui Allah yang menciptakan, Nasrani mengetahui bahwa Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Maka pengenalan kita tidak sampai di situ. Dan harus berlanjut ke pengenalan kepada Allah dalam asma dan sifatnya. Dan ini termasuk hal yang muhim, ya, hal yang sangat penting juga untuk kita ketahui, untuk kita pelajari. Naam. Kemarin terakhir kita mengetahui bahwasanya bukan thariqahnya khalaf, ya, manhajnya khalaf yang mereka mempunyai slogan tentang thariqahnya mereka, yaitu thariqahnya yang ahkam, lebih ilmiah, wa ahkam, lebih bijaksana. Ya. Namun slogan itu tidak benar. Yang hanya menisbatkan kepada thariqatus salaf aslan dalam hal ini, ya, dalam asma wa sifat. Ya, juga tentunya yang lainnya. Cara salaf atau metode salaf aslam lebih selamat. Wa thariqatul khalaf a'lam, lebih mengetahui, lebih ilmiah, wa ahkam. Ini salah. Yang benar, inna thariqatus salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ini yang benar. Jadi metode salaf dia itu aslam, lebih selamat. Wa a'lam, lebih mengetahui, lebih ilmiah, dan wa ahkam, lebih bijaksana. Ya. Kalau tidak demikian pasti akan kontradiktif. 6. Ini ada perkataannya Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ahli kalam, ya, mutakallim, yang sebenarnya akhirnya dia sendiri kebingungan dan termasuk kibar ahli kalam. Orang Persia yang wafat di Afghanistan. Apa yang dikatakan oleh beliau tentang masalah ini?
nihayatu iqdamil uquli iqal wa aksaru sya'yi al-alamina dhalal. Ya. Ini dia katakan karena kelancangan akal, ya. Karena orang mengedepankan akal, akhirnya timbullah iqal, keruwetan. Ruwet kayak benang yang kusut karena mengedepankan akalnya. Dan banyak berjalan, ya, orang atau manusia yang dia mencari-cari, akhirnya apa? Kesesatan yang dapat, ya. Wa aksara sya'il alamina dhalal, banyak dia cari-cari ke berbagai penjuru dunia, tapi ternyata yang didapat adalah dhalal, kesesatan. Wa arwahuna fi wahsyati min jusumina wa ghayatu dunyana ada wa wabal. Ya, ruh kami, ya, arwah jama dari ruh kami fi wahsyatin min jusumina, itu arwah-arwahnya, ruh-ruhnya itu merasa asing dari jasad-jasad kami, jism. Wa ghayatu dunyana, tujuan dunia kami atau puncak akhir dunia kami, ada, ya, wa wabal, siksaan dan apa? Bala, ya, menjadi kacau pikirannya. Walam nastafid min bahsina tula umruna, dan kami tidak mendapatkan faidah, ya, dari pembahasan kami, dari pengembaraan kami yang panjang di usia kami. Siwa an jama'na fihi qila wa qalu, selain yang kami kumpulkan itu di dalamnya hanya katanya dan katanya. Qila wa qala, ya, enggak dapat. Sudah pengembaraan yang banyak, ya, mencari pengembaraan ilmiah di berbagai penjuru dunia, akhirnya yang hanya keruwetan, yang hanya mendapatkan kesesatan. Ya, itulah kalau ngedepanin apa? Akal. Ya, semua orang memang berakal, tapi dalam masalah ini kalau tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman salafus soleh, maka orang itu bisa sesat. Akhirnya terjadi apa? Akhirnya terjadi kemurtadan. Ada toh? Ada. Ya. Belajar agama sorangan we, pakai akal-akal, diskusi sama ahli filsafat juga akal-akalan. Liar sorangan, aduh, akhirnya murtad wae. Wa ya'udzubillah. Ya. Sudah murtad terus jelek-jelekin agamanya yang dulu. Ya. Makin gila menjadi-jadi. Ya, ini padahal pentolannya Fakhruddin Ar-Razi, dia mengakui sendiri akhirnya. Summa yaqul, kemudian dia mengatakan laqad ta'amaltu turuq al-kalamiyah. Ya. Si Fakhruddin Ar-Razi ini dia bilang telah mengkaji, ya, metode daripada kalamiyah, ahli kalam, wal manahijil falasafiyah, juga metodenya filsafat. Fama ra'aituha tasfi alilan, maka dia enggak melihat, maka Fakhruddin Ar-Razi ini tidak memandang bahwasanya hal itu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, wala tarwi wala tasfi alilan, enggak bisa nyembuhin orang sakit. Wala tarwi qalila,
dan juga tidak melenyapkan dahaga yang haus. Wa wajadtu aqrabu turuq tariqah al-Qur'an. Ya, sedangkan akhirnya aku mendapatkan yang lebih mendekati cara metodenya, yaitu caranya Al-Qur'an. Metodenya Al-Qur'an. Inilah yang didapati, ya. Dia katakan kembali, aqra'u fil isbat. Aku membaca dalam penetapannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Thaha ayat 5. Siapa Ar-Rahman yang dimaksud? Allah Azza wa Jalla. Nama juga sifat Allah. Yang ini juga tidak boleh selain Allah memiliki, menamai. Ya. Kalau boleh ditambah saja Abdu di depannya. Jadilah Abdur Rahman. Ini boleh. Tapi kalau Rahman saja enggak boleh. Ya, sama seperti lafaz Jalallah, Allah. Ar-Rahman di atas arsy istiwa, ya, bersemayam. Kemudian Fakhrul Razi juga mengatakan, membaca firman Allah, ilaihi yas'adul kalimul thayyib. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Baginya lah, ya, bagi Allah yas'adul kalimut thayyib. Bagi Allah, kepunyaan Allah, perkataan-perkataan yang thayyib, yang baik. Perkataannya apa? Yas'ad. Sa'ada yas'adu, naik. Ya, yang baik lagi naik. Dua ayat ini beliau baca. Dan dia pun membaca yang menafikan. Wala yuhituna bihi ilman. Wala yuhituna bihi ilman. Sedang ilmu mereka itu tidak sampai, tidak dapat meliputi, ya, tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhituna bih, ya, mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah, enggak sampai. Makanya harus ditetapkan, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi, ya, setelah membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan, wa man jariba mislu tajribati, ya, siapa yang mencoba permisalan atau contoh yang saya dapatkan, yang saya coba, arafa mislu ma'rifati, dia akan tahu, ya, seperti yang aku ketahui, seperti pengetahuan aku ini, ya. Maka dicoba, ya. Dapatnya di mana? Di Al-Qur'an, ya, bukan di akal manusia. Nah, apalagi juga di pengalaman manusia. Terkadang seseorang itu dapat cerita atau dapat obrolan dari seseorang yang telah mengembara ke berbagai penjuru dunia, negeri-negeri Islam sudah dimasukinya, tapi bicaranya nggak ada sedikit pun qala Allah ataupun qala Rasulullah, tapi begini, apa yang dilihat, akal-akal manusia saya ketemu ini disampaikan. Yang mendengar akhirnya manggut-manggut. Oh, dia itu pengalamannya banyak, luas, usianya juga sudah tua. Tapi tak sedikit pun dari pembicaraan mengenai asma wa sifat Allah, ya, yang dinukil
ya, yang dia copy paste, yang dia salin tempel dari Al-Quran, nggak ada. Ya, dia hanya menceritakan pengalamannya. Saya pernah ke negeri Iran, saya pernah ke negeri Afghanistan, saya pernah ke Baghdad. Ya, yang mengatakan tentang asma dan sifat Allah jauh dari apa yang Allah inginkan, apa yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah nabawiyah. Naam, wala yuhituna bihi ilman, maka mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alhamdulillah Fakhruddin Ar-Razi mendapatkannya. Ya. Naam. Ahaula'i naqul inna tariqatuhum a'lam wa ahkam. Ya, apakah mereka kita katakan, ya, sesungguhnya manhaj mereka, metode mereka lebih mengetahui dan lebih ahkam, lebih bijaksana, lebih adil? Ya, kita tidak mungkin mengatakan ahli tafwid itu caranya lebih a'lam, lebih mengetahui, lebih ilmiah dan lebih ahkam, lebih bijaksana. Tidak pernah mungkin. Ya, kemarin saja sudah dikatakan, ya, karena hal-hal yang itu bisa menjadi kritikan dari ahli-ahli filsafat. Ya. Nah, jadi ilmu mereka yang klaim itu nggak ada. Taib. Nah, walhasil tafwid bukan manhaj salaf dalam penetapan asma dan sifat Allah. Ketahuilah bahwasanya mereka yang membahas ini pasti membahas tentang asma sifat, pasti menurunkan tentang tafwid. Ya, mereka yang masih mempercayainya, ya, masih menggunakan tafwid. Padahal mereka akan diam 1000 bahasa kalau ditanya, ya, tentang hal tersebut, ya, ahli-ahli tafwid. Akhirnya bisa aja dia mengakui ahli-ahli kalam, mengakui orang-orang filsafat. 6. Jadi ikhwah, jelaslah bahwasanya thariqah tafwid, metode tafwid ini menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fatabayyana anna tariqat tafwidi tariq khati'ah. Ya, cara yang salah. Ya, jelas caranya tafwid, metodenya salah. Karena itu mencakup 3 hal yang cacat. Pertama, takdzibul Quran. Dia mendustakan Al-Quran akhirnya. Wa tajhilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Menganggap bodoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastitalah al-falasafah, dan memberikan kesempatan buat orang-orang filsafat, ya, mengkritiknya, ya, memberi peluang kepada mereka. Maka bahwasanya orang-orang yang mengatakan inna tariqatas salafi hiya tafwid kadzabu 'ala salaf.
Jadi orang-orang yang mengatakan cara salaf, metode salaf adalah tafwid, ini pendusta. Enggak pernah mazhab salaf metodenya adalah tafwid. Naam. Tapi apa? Bal hum yasbituna lafaz wal makna. Tapi mereka metode salaf menetapkan lafaz dan makna. Naam. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mentahrif, tidak mentaktil, dan mereka mengatakan makna nas-nas sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Istawa alal arsh di surat Al-A'raf ayat 54, mananya ala alaih, ya, di atas, ya, walaisa ma'nahu istaula, dan bukan maknanya adalah istaula. Biyadih yadun haqiqiyah, ya, tangannya adalah tangan hakikatnya. Walaisatil quwwah wan ni'mah. Jadi yad bukan diartikan dengan quwwah, kekuatan, ataupun dengan kenikmatan. Ya, fala tahrif indahum wala ta'til. Maka Ahlussunnah tidak mentahrif, menyelewengkan, ya, juga tidak mentaktil, ya, meninggalkan maknanya, ya, membiarkan maknanya. Tidak, ya udah ditetapkan saja. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami, ikhwah. Kalau antum misalnya ya, bertemu dengan orang macam ini, ya, dia mengatakan adanya tafwid dalam Asmaul Husna, katakanlah itu dia keliru, ya, harus diluruskan, karena ini akidah, ya, berbahaya, ya. Akidah kan asal, dasar, pokoknya. Kalau itu saja nggak benar, gimana ibadah yang lain nanti? Allahu a'lam. Wa min ghairi takyif memang itu belum warid, ya, di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, takyif, ya, artinya membagaimanakan, ya, ada pertanyaan bagaimana, kaif. Tetapi warada ma yadulu ala an-nahyi anha, tetapi ada yang menunjukkan atas larangan tentangnya, ya. Jadi secara apa, kata takyif ini membagaimanakannya tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, namun ada larangannya, ya, telah warid. Apa sih at-takyif? Huwa an tadhkaru kaifiyatis sifah. Tadhkaru kaifiyah, menyebutkan bagaimana sifatnya, bentuk sifatnya, ya. Makalah ditanya kayfa yukayyifu takyifan, ay dzakara kaifiyatus sifah, ya, dzikru kaifiyatis sifah, dia menyebutkan sifat, bagaimana sifatnya. Maka takyif yus'al anhu bi kaifa, ya, maka ada pertanyaan namanya kaifa, isim istifham, bagaimana, how, cek orang kulon mah kaifa, ya. Fa idza qulta masalan kaifa jaa Zaidun, contohnya bagaimana telah datang si Zaid, pasti kamu jawab raqiban, dengan berkendara, ya. Kaifa launus sayyarah, bagaimana sih warnanya mobil, kamu jawab abyad, putih, ya. Maka kamu pasti nyebut warnanya. Bagaimana si fulan? Wah, jangkung tinggi, kasep, ganteng.
Bagaimana fulanah? Jamilah. Ya, jamilah. Ya, gelis, bodas. Nah, itulah menggambarkan apa sifat-sifatnya, sifat tubuhnya ataupun ada sifat perangainya juga. Ya, dia baik, ya, dia mah medit, koret, pelit, ngepel. Padahal buat masjid misalnya. Ya, jangan pelit-pelit kalau buat jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya harta yang kita infakkan itu kembalinya nanti buat kita. Nggak akan pernah berkurang infak dan sedekah kita buat jalan Allah. Ya, masih diperlukan saudara-saudara kita yang di Palestina masih dalam kesengsaraan, ya, masih terus oleh Yahudi, masih dibantai dan seterusnya, ya, masih kekurangan pangan, sandang papan yang hancur, ya. Silakan antum di mana saja yang ada orang-orang berdonasi atau sumbangan untuk saudara-saudara kita, ya disisihkan, ya, cari yang siqah, cari yang kepercayaan, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian terhadap sifat Allah, tidak mentakyif, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tetap padanya dalil-dalil sam'i maupun dalil-dalil akli, ya, hanya menyandarkan demikian. Kalau Allah turun ke langit dunia, ya sudah disandarkan begitu saja. Tapi enggak pernah ditanyakan oleh Ahlussunnah bagaimana turunnya, ya, bagaimana Allah tertawanya. Allah tertawa, bagaimana Allah murkanya, ya kita hanya menetapkan saja, ya, menyadarkan udah itu emang perbuatan Allah, tapi jangan tanya ataupun jangan menghayalkan, ya. Kalau udah khayal nanti setan masuk. Kalau Allah turun, kalau Allah punya tangan, ya sama dong seperti makhluk, akhirnya kena lah, ya. Padahal dalil melarang, dalil kan tidak menetapkan laisa kamitslihi syai', ya, tidaklah Allah sama dengan yang lain. Jangan, ya, hati-hati atas khayalan tersebut. Langsung antum palingkan hati antum kalau sudah memikirkan yang demikian. Khawatir setan masuk ke pikiran antum sehingga antum jadi dolal, jadi sesat pemahamannya, ya. Baru terbesit, wah, Allah mah kayak manusia dong, bisa turunnya kayak dari tangga apa dari lift. Wah, itu hati-hati. Langsung palingkan, istighfar kepada Allah. Karena Ahlussunnah tidak begitu. Walaupun belum antum lisankan, ya, jangan. Naam. Jadi Ahlussunnah tidak melakukan takyif terhadap sifat-sifat Allah, ya, hanya saja dia menyandarkan, berpijak kepada dalil naql dan dalil akal. Adapun dalil naqlnya surat Al-A'raf ayat 33. Surat apa? Al-A'raf ayat 33. Al-A'raf, tempat yang tinggi. Akhri, Iqra. Al-A'raf 33. تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
Naam. Inilah dalil nakal, nukil. Tadi apa? Kopas, salin, tempel. Sorot dulu. Ya. Menukil firman Allah dinakal. Inilah ilmu. Ilmu itu nukil, menukil dari firman Allah, menukil dari hadis Nabi, menukil qala ulama. Ya. Qul innama harrama rabbiyal fawahish. Qul, katakanlah, Rabbku, ya, sungguh hanyalah Rabbku itu mengharamkan fawahish, perbuatan keji, jelek, ma zahara minha wa ma batan, yang zahir nampak oleh kita, apanya? Berarti casingnya kan kelihatan, ya, wajahnya kelihatan, nampak, wa ma batan, dan ataupun yang tersembunyi, minha wa ma batan, di batin, tersembunyi kan, di dalam dada, nggak kelihatan. Ini orang suka gak sama saya ya, ini orang kayaknya benci sama saya nih, baru kelihatan dari bahasa tubuhnya, manyun wae. Ya, gitu kan. Kalau melihat manusia terkadang gitu, wah ada senyum-senyumnya, atau malah sebaliknya, dia itu full senyum padahal hatinya kesel gitu, benci. Wah, gak pernah kita lihat mukanya itu merah gitu kan, gak ada cembetutnya nih, senyum mulu gitu, tapi dia bisa menyembunyikan dalam hatinya padahal dia tuh kesel sama seseorang, tapi luar biasanya penuh senyum. Ya, ini dimiliki oleh seorang murabi, harusnya pendidik, ya, apalagi menghadapi anak-anak, ya, para remaja di rumah lagi kacau beliau, tapi di depan murid-murid dia harus senyum, harus menampakkan bersahaja, ya, tidak akhirnya membawa emosi dari rumah ke kelasnya, begitu. Ya, itu namanya profesional, ya. Wal isma wal baghya bi ghairil haqq, ya. Ism itu dosa, perbuatan dosa, ya, dan pelanggaran hak manusia tanpa alasan yang benar. Wa an tusriku billahi ma lam yunazzil bih, mengharamkan tusriku billah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah. Nih, malam yunazil bih. Hanya hati-hati dalam hal ini. Allah enggak menyebutkan sifatnya turunnya, Allah tidak menjelaskan, maka jangan sampai kita menetapkan, oh Allah turunnya seperti manusia super misalnya. Gitu kan, manusia super dari langit ke bawah, mungkin begitu, ayat sayapnya, ya. Itu nggak ada hujah, ya. Dan mengharamkan mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kamu katakan atas Allah, ma lam ta'lamun, ma la ta'lamun, yang kamu tidak punya ilmunya, tidak mengetahuinya. Ya, maka kalau kita nggak tahu, ya cukuplah apa yang disuruh ulama, la adri, la a'lam, nggak tahu. Bahkan itu adalah nisful ilmi, setengah dari ilmu. Ya, tapi bukan masalah yang kemarin ya, yang tadi tafwid itu. Ya. Tapi kalau yang memang ditetapkan sama Allah, ya tetapkan, itu saja. Maka hal ini, ya ikhwah, surat Al-A'raf ayat 33 ini yang menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah
takyif. Ya. Contohnya masih yang tadi tentang Allah yang beristiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang mana Allah ini bersemayam di atas arsy-Nya. Kalau ada orang yang bertanya, ya, ala hadhil kaifiyah, tentang bagaimana Allah bersemayamnya, dan dia mensifatkan bagaimananya dengan ditentukan, ya, duduk gitu kan, namanya bersemayam. Apa kakinya di atas, apa ini dia, dan seterusnya. Ini ada orang bertanya begitu, ya, ditakyin, ditentukan cara-caranya. Maka apa jawabnya? Kita katakan hada qad qala 'alallahi ma la ya'lam. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala tidak katakan. Ya. Karena orang ini kalau dia mentakyin, ya, menentukan bentuk bersemayamnya Allah, maka orang ini telah berbicara atas Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Karena Allah tidak mengkabarkan, ya, kaifiyahnya, bersemayamnya, tidak. Ya. Allah hanya mengabarkan bahwa dia, ya udah, istiwa 'alal 'arsy. Ya. Allah hanya mengatakan demikian, bersemayam saja. Ya. Juga tentang turunnya, yang orang Jahmiyah, ya, telah mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah turun ke langit terdekat. Lalu kaifiyahnya bagaimana? Ya, caranya bagaimana turun? Maka jawab bahwa Allah hanya mengabarkan dia turun dan tidak mengabarkan bagaimana cara dia turun. Ini satu kaidah yang mufidah, kaidah yang berguna, bermanfaat. Ya, Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah turun, tapi Allah tidak memberitahu kita, mengabarkan kepada kita, baik di Al-Quran ataupun Nabi juga menjelaskan cara turunnya Allah. Ya. Apalagi ada orang kelompok yang bingung, kalau Allah turun ke langit dunia, ya, kan luas dunia. Di Indonesia, kalau di Saudi gimana? Apakah turun? Nah, itu lebih kacau lagi pikirannya. Ya, nanya-nanya lagi. Nah, kemudian dalil naqli yang lain, surah Al-Isra 36. Fadhal iqra. Man yaqra? Al-Isra 36. Fadhal Aba Baga. Al-Isra 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihil 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Naam. Surah Al-Isra, surah sebelum Al-Kahf, surah ke-17. Wala taqfu ma laysa lak bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu ilmunya, tidak punya pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya as-sam'a, pendengaran, basar, penglihatan, wal fuad, qalb, ya, wal fuad, hati, ya.
kullu ulaika anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya, pendengaran kita dengerin apa, mata kita melihatnya apa, dan hati kita terbesitnya apa, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Sepanjang hidup. Sejak kapan? Sejak kita mukallaf. Sejak kita sudah dibebankan syariat. Nah, dari situlah nanti semuanya kita laporan kepada Allah, ditanya. Karena sebagian kita yang di sini kenal manhaj yang hak mungkin bukan sejak kita mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan yang haid, masih mengikuti pendidikan agama dari orang tuanya yang mungkin manhajnya belum ketemu yang hak. Ada ibadah-ibadah yang hanya ngandelin adat istiadat, ya, atau hanya ngikuti agama ayahnya saja. Ya. Namun banyak di antara kita akui orang-orang tua kita qadarullah wa masyafa'ala tidak mendapatkan manhaj yang hak. Kita minta ampun kepada Allah agar mereka diampuni. Ya. Mungkin di antara mereka ada saja yang melakukan ritual-ritual ibadah tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan. Yang meninggal misalnya dibacain Yasin 40 hari sampai 40 hari. Atau ada yang 100 hari. Dan ini tanpa ilmu. Surat Yasinnya benar, membacanya nggak salah, tapi sikonnya, situasi kondisinya lah yang mesti diluruskan. Ya. Seperti itu. Atau banyak lagi di antara ritual-ritual ibadah yang tanpa dalil, hanya ikut-ikutan. Ya, ini pun kalau kita bukan karena Allah mengetahui manhaj yang hak, ya manhaj yang ilmiah, tentu kita terus-terusan begitu dalam beragama. Tidak punya manhaj metode yang benar, karena hanya mengandalkan ikut-ikutan saja. Gak belajar lagi, sehingga akhirnya betah atau kekeh mempertahankan ritual ibadah yang bukan dari contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik wa ala ali, Allahumma barik alaihi wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Nah, daripada itu ikhwah jemaah yang Allah muliakan, kalau kita sudah mendapatkan manhaj yang hak, oh ternyata metode inilah, metode salaflah yang harus kita ikuti. Ya. Inilah kurikulumnya, thariqahnya, caranya. Maka jangan sampai kita menyimpang lagi. Terus belajar untuk menetapkan diri di atas al-haq, kebenaran. Sehingga kita bisa menularkan, mendakwahkan siapa saja yang terdekat dengan diri kita, istri kita, anak-anak kita, agar mereka juga beragama seperti kita, bermanhaj seperti kita, orang tuanya. Ya. Kan ada tuh satu sahabat yang dari bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Ya, dia sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, bapak punya bapak alias kakeknya si fulan ini bu adalah sahabat Nabi. Semuanya sahabat Nabi. Ya, ikutilah agamanya, manhajnya Nabi Muhammad SAW. Senang. Tapi ada juga yang anaknya masuk Islam, bapaknya masih
kafir atau kakeknya masih kafir. Yang paling sedih siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bapak ibunya di mana? Di neraka. Jelas Nabi sendiri yang mengatakan. Kakeknya, pamannya Abu Thalib yang diharapkan banget untuk masuk Islam nggak bisa juga. Hanya paman-pamannya yang lain yang masuk. Hamzah salah satunya. Ya. Nah, maka daripada itu kita yang sudah dapat manhaj yang hak ini ajak pelan-pelan orang-orang terdekat kita, ya. Bukan membuat mereka jauh, tapi ajak aja ke majelis. Sudah diajak, alhamdulillah. Karenanya belakangan ini baru-baru saja dapat kisah, ya, anak dia ini sudah rajin ngaji, ya, manhaj salaf ini. Ternyata di akhir tahun kemarin, perpindahan tahun Masehi dari Desember ke Januari, hanya keluarga dia saja yang nggak ikut begadang. Yang lainnya ikut, iparnya, sepupunya. Akhirnya dia difitnah. Sok suci kamu, godaan atau adza, ya, rintangan dakwah. Ya. Padahal tahu kan, ngapain begadang-begadang perpindahan tahun, ya, dibegadangi, dibakar jagungan, jagung bakar, ayam panggang, emang harus itu. Dia doang nggak ikut nih sama keluarganya, nahan diri, padahal diundang, ya. Padahal ya udah sering dihitungkan diajak, tapi tetap dia berkeyakinan hal itu adalah termasuk tasyabbuh, karena dia tahu itu bukan acara Islam, ya. Itu baru hal masalah tradisi, ya. Belum lagi yang lainnya, yang di situ ada bacaan Quran, ada sholawat Nabi, tapi yang tidak dicontohkan, orang ini nggak ikut-ikutan, akhirnya juga kena cobaan dakwah. Maka pada saat itu as-sabru alal adza fih, bersabar atas gangguan di dalamnya. Dalam berdakwah harus bersabar. Nah, sesungguhnya ini adalah nasihat buat diri ana pribadi. Syukur-syukur antum mendapatkannya. Naam ikhwah. La tattabi ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti apa yang tidak pada diri Anda ilmunya. Kalau nggak punya ilmu pengetahuannya, kamu jadi ikut-ikut. Ya, walaupun banyak perkumpulan di sana, tapi zikirnya jama'i misalnya. Tapi sholawatnya diiringi dengan alat musik. Banyak berkerudung, berkopiah, berjenggot pula, dipimpin oleh seseorang di atas panggung. Banyak. Bawa bendera Palestina, bawa bendera Indonesia. Kamu nggak punya ilmu, jangan ikut-ikutan. Ya, masa ada sih sholawat diiringin musik? Bukan hanya itu, pakai flash. Flashlightnya nyalain, ya, nyalain. Ini bedanya apa dengan konser? Allah musta'an. Bersolawat tapi memirip-miripkan dengan konser. Jangan kau ikuti, la tattabi ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau pernah ikutilah, ya, apa yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan. Ya. Naam. Amma ad-dalilul aqli, ataupun dalil akal, ya, akal. Ini boleh diambil, ya, boleh digunakan. Ya. Terkadang orang dikasih nukilan dari firman Allah nggak mempan, ya, karena keimanannya nggak nyampe misalnya.
masih ngeyel, masih kekeh. Padahal itu udah firman Allah. Yang seharusnya apa? Sam'an wa ta'atan. Yang harusnya dengar dan taat kalau sudah firman Allah. Tapi terkadang ada yang ngeyel, hatinya masih tertutup. Adalah dalil akli. Ya. Maka kita katakan bahwa kaifiyah, cara dan bentuk atas sesuatu itu tidak bisa diketahui illa biwahidin min umuri salasah, kecuali dengan satu di antara 3 hal. Ya. Ingat ya, mengetahui cara kaifiyah ya dan bentuk sesuatu itu tidak bisa diketahui kecuali dengan satu dari 3 hal. Anu kahiji, yang pertama musyahadah, menyaksikan langsung. Ya. Musyahadatuhu, menyaksikannya secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Yang kedua, menyaksikan apa yang mirip dengannya. Ya, masih hal menyaksikan, melihat apa yang mirip dengannya. Atau yang ketiga, khobar, berita dari orang yang jujur tentangnya. Ya, pembawa kabar, tapi jujur. Jangan membawa kabar karena sudah dititipin amplop, akhirnya nggak jujur, bahaya. Ya, reporter, jurnalis, hati-hati. Dia menyaksikan dengan kepala sendiri tentang kebenaran, ada kesalahan di situ, dia ingin menyampaikan kebenaran, ya, tapi diamplopin, akhirnya beritanya jadi bohong, beritanya dikarang-karang, beritanya jadi menyeleweng, kebenaran tidak ditimbulkan, tidak ditampakkan. Ini hati-hati. Ya. Karena kabar atau berita dari orang yang jujur, ya, itu diperlukan. Jadi artinya Anda menyaksikan dirinya, Anda menyaksikan dengan mata kepala Anda sendiri. Ya, pertama tentang masalah bagaimana ya, sifat bentuk, cara Anda menyaksikan, ya, caranya bagaimana, bentuknya bagaimana, dengan kepala Anda sendiri, dengan mata kepala Anda sendiri. Atau Anda menyaksikan yang mirip, yang serupa dengannya. Ya. Contoh, ya, ada seseorang beli mobil, ya, mereknya A lah. Kalau kita sebutin, ini nggak di endorse. Ya. Merek A, ya, tahun sekian, ya, modelnya ini, udah tahu dah dia bentuknya, ya, sampai bentuk daripada lampunya tahu, apa yang bunder, apa yang kotak, apa yang pipih, dalamnya masih bolham apa sudah LED, dia udah tahu, pokoknya begitu, karena ada yang mirip. Ya, kalau sekarang kan sipit-sipit, dulu belo-belo. Mobil sekarang sipit-sipit tapi terang, ya, ikutin yang bikin kali. Orang Cina, orang Jepang sipit-sipit. Maka seseorang, ya, Anda ini tahu bentuk mobil tersebut. Kenapa? Karena Anda juga pernah punya,
ya, atau memiliki mobil itu yang persis sama, mereknya tahu, jenisnya tahu, ini mah sama, udah, ya, pokoknya tahu tentang itu. Atau ada orang yang jujur, yang dia menjelaskan kepada Anda di mana dia datang kepada Anda dan dia mengatakan, ya, mobil fulan cirinya begini dan begini. Lalu dia menjelaskannya dengan baik, dengan detail. Ya. Maka akhirnya Anda mengetahui bentuknya. Baru kabarnya doang, mobilnya mereknya ini, bentuknya seperti keluaran tahun segini. Yang seperti ini kan, ya maklum anak otomotif, ya tahu dia. Dari itulah sebagian ulama memberikan jawaban yang tafsil, yang rinci, yang teliti, ya, dengan para ulama mengatakan ucapan kami itu tanpa takyif, tidak berarti bahwa kami meyakininya tidak memiliki cara dan bentuk. Justru kami tetap yakin memiliki cara dan bentuk. Hanya saja ilmu tentang cara dan bentuk inilah yang kita tidak ketahui. Ya. Karenanya bersemayamnya Allah di atas ars nggak ada ragu lagi. Pasti ada cara dan bentuknya. Akan tetapi kita tidak tahu. Karena apa? Karena nggak diberitahu sama Allah, nggak dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Ya, sudah tetapkan saja. Pasti Allah bersemayam di atas ars. Ya, cara dan bentuknya ada, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara dan bentuknya. Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun dari atas langit ke langit dunia yang terdekat. Cara turunnya nggak kasih tahu. Pasti ada caranya, tapi kita nggak tahu. Ya. Maka Al-Imam Malik rahimallahu taala, salah seorang dari imam yang 4, imam mazhab setelah Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, ya, yang memiliki Imam Malik memiliki murid Imam Syafi'i, ya, dan satu imam lagi Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang merupakan juga muridnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Imam Malik ini rahimahullah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaifiyahnya tentang Allah bersemayam, ya, ditanya kan, bagaimana kaifiyahnya? Imam Malik hanya menundukkan kepalanya sampai-sampai keluar keringat, ya, saking takutnya, ya. Ditanyanya pertanyaan yang baru Imam Malik mendapatkannya. Ya, bagaimana bersemayamnya? Kaifa, ya, bentuk tata cara istiwanya bagaimana? Jadi Imam Malik sangat-sangat takut kalau menjawab tentang bagaimananya. Ya. Kemudian summa rafa'a ra'sahu. Kemudian setelah menundukkan, menegakkan kepalanya lagi. Apa yang dijawab oleh Imam Malik? Al-istiwa ghairu majhul. Istiwa itu, ya, dia adalah sesuatu yang bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Ghair majhul, ya, bukan sesuatu yang tidak diketahui. Maknanya adalah min haitsul makna, dia maklum. Jadi istiwa bersemayam itu maklum, sudah diketahui, maklum. Jadi bahasa kita kan maklum, itu bahasa Arab. Kalau kita jadi maklum, maklum saja,
harap diketahui saja gitu. Ya. Maklum ya anak kecil harus diketahui gitu. Maklum tuh diketahui. Ya, karenanya itu adalah li'anna al-lughatal arabiyyah bayyana aidina. Itu sudah ada di hadapan kita. Ya, karena istiwa itu bahasa Arab, sudah maklum artinya. Sudah diketahui. Ya. Maka makna istiwa ya adalah ala, anaknya adalah al-ulu, ya, tinggi, ya. Ala, di atas. Al-istiwa ghairu majhul wal kaif ghairu ma'qul. Sedangkan kaif, bertanya bagaimananya, ya, itu adalah yang di luar jangkauan akal. Jadi istiwa itu maklum, itu bahasa Arab, artinya ala, di atas. Sedangkan bertanya kaif, bagaimana, itu adalah di luar jangkauan akal. Tentang bagaimananya. Naam. Karena hal tersebut telah Allah sampaikan, maka wajib bagi kita membenarkan. Ya. Membenarkan apa yang telah Allah kabarkan, itu hukumnya wajib. Ya, istiwa udah istiwa aja di atas. Ya, tinggi di atas. Sedangkan kalau tanya-tanya kaif adalah bid'ah. Ya. Wasu'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya bagaimananya itu bid'ah, suatu yang baru. Ya. Karena para sahabat nggak pernah ada yang nanyain kaifnya, bagaimananya Allah turun, bagaimananya Allah bersemayam. Ya, bertanya tentang kaifiyahnya adalah sesuatu yang baru, bid'ah. Ya, habis tentang permasalahan takyif. Ya. Tadi tafwif, kita lanjutkan dengan takyif. Kemudian insyaallah terakhir wala tamsil, tanpa ada permisalan. Nah, sudah hampir jam 6. Hal min soal, kalau ada pertanyaan dan mungkin bisa saya jawab, bisa menambah wawasan ilmu. Nah, iya, qadal. Iya. Summa yaqulu laqad ta'amaltu turuq al-kalamiyah. Dia telah memperhatikan, ya, telah dia membahas, memperhatikan ini ucapan-ucapan, pendapat-pendapatnya ahli kalam, pendapat-pendapatnya filsafat, itu dikumpulkan sama Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, dikumpulkan, ya, nama juga ulama, cuman dari kalangan ahlul kalam, ya. Maka setelah diambil, ya, dia perhatikan, ya, diperhatikan. Ta'amal itu ini artinya memperhatikan, ya, detail. Fama ra'aituha, maka enggak didapatkanlah dari dia membahasnya itu, dari dia memperhatikannya itu, dari dia mempelajarinya. Dia enggak dapatkan itu bisa menyembuhkan penyakit.
fama ra'aituha taski 'alilan wala tarwi ghalilan, dan juga nggak bisa menghilangkan dahaga. Artinya apa? Nggak ada manfaatnya ucapannya alul kalam, ya, ucapannya alifis salfat, itu nggak ada. Tadi saya baca apa itu, ada postingan di WA Group tentang siapa, Aristoteles kalau nggak salah. Jadi masalah waktu. Waktu itu ada sebelum alam semesta. Ya, sedangkan waktu itu sendiri adalah siapa? Allah. Allah. Kan nggak boleh kita menghina waktu. Ya. Demi masa wal asr. Ya. Maka Allah Aristoteles kalau dia tahu tentang waktu, apa yang dimaksud adalah pencipta, yaitu Allah. Itu telah ada sebelum alam semesta. Ini nukilannya Aristoteles. Akalnya sendiri telah sebenarnya mengiyakan waktu itu lebih dulu sebelum alam semesta ini. Ya. Sedangkan waktu, ya, yang menciptakan adalah Allah. Angin yang ciptakan Allah. Jangan menghina waktu, jangan menghina angin, ya. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah demi waktu. Ya. Maka terkadang orang-orang filsafat sendirilah sebenarnya dengan kecerdikan mereka, ya, harusnya mereka beriman. Ya, harusnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan akalnya yang menjadi disembah, ya, disifatkan dengan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, akalnya ini. Karena akal tidak akan bisa selamanya berbicara tentang agama yang mulia ini, tentang din ini. Ya, karena din adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam, Allahu a'lam bishawab. Wa fiik barakallah. Taib, ummahat, akhwat, hal min soal? Ya, satu lagi aja. Ustaz tadi berkaitan tentang, jadi kalau mana salah itu kan kita kalau menjelaskan akidah menyebutkan dalil. Nah kalau misalnya kita menjelaskan tentang akidah kanat, itu kan kadang suka lupa membaca dalil, gara-gara mungkin menyesuaikan pemahaman, atau mungkin karena anaknya masih kecil, jadi kitanya berusaha berpikir bagaimana cara menjelaskannya, jadi tidak menyebutkan dalil. Itu apakah tidak apa-apa atau bagaimana Ustaz? Iya, akidah termasuk ilmu yang fardu ain. Karena al-ilmu naw'an, ilmu itu dua jenis. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang fardu kifayah itu seperti ilmu-ilmu tentang faraid, warisan, ilmu lughah, ilmu bahasa, ilmu usul fikih. Ini ilmu-ilmu yang fardu kifayah, ilmu tajwid, ilmu nahwu sharaf, fardu kifayah. Kalau satu orang atau beberapa orang sudah menguasainya, yang lain gugur. Tapi kalau akidah ini fardu ain, karena akan berkaitan dengan tauhid Allah. Ya, dan tauhid Allah tidak bisalah dipahami kecuali dengan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah Sahihah, Sunnah Mutaharrah. Tidak bisa tidak, ya. Karena kalau dengan akal, ya, ini tidak akan sampai. Mesti harus dengan dalil nakli, ya. Kalaupun ada akli, ya sebutkan saja. Misalnya tauhid rububiyah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, ini Allah yang memiliki semuanya, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Ya, maka anak-anak pada saat itu hanya akan mengetahui dengan akalnya apa yang dilihatnya. Maka kita jelaskan tentang masalah rububiyah ini. Ya, dalam hal perbuatan Allah, adanya gunung, adanya lautan, adanya pohon besar. Ya, kita harus kasih tahu inilah yang nyiptain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan antum boleh dalilnya, ya. Seperti itu. Alladzi khalaqas samawati wal ardi, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Tuh langit Allah yang ciptakan. Ya. Paling ada anak-anak yang bertanya, mana sih Allah? Allah itu gaib, tidak bisa terlihat. Ya, yang penting kita imani, seperti itu. Maka tetap antum harus menyertakan dalil, ya. Dan tadi disertai contoh-contoh, ya. Nah, Allahu a'lam bissawab. Ini saja mungkin ikhwah, saudara-saudaraku, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.